Pelatih Filipina U19 ingin tiru pembinaan pemain muda Indonesia. Alasan timnas Indonesia U19 bisa berbicara banyak di fase grup. Tanpa naturalisasi, timnas Indonesia dapatkan kiper muda potensial. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ingin tiru Indonesia, pelatih Filipina U19 kagumi pemain muda tanah air. Menghadapi timnas Indonesia U19 di laga perdana Piala AFF U19 2024, membuat pelatih Filipina U19 Joseph Ferre tak bisa menyembunyikan kekagumannya dengan talenta skuad Garuda Nusantara. Sebagaimana diketahui, Joseph Ferre datang di turnamen kali ini dengan status pelatih baru, lantaran baru 3 bulan menangani timnas Filipina U19. Sementara itu, Indra Syafri berbekal banyak pengalaman, termasuk menghadapi tim-tim kuat seperti Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia di Toulon Cup beberapa waktu yang lalu. Terlepas dari hasil laga, Joseph Ferre menilai pekerjaan yang dilakukan timnas Indonesia dengan terus fokus pada pengembangan pemain muda akan berbuah baik. Indonesia diyakini akan mampu bersaing di level internasional di masa depan. Okey guys, sebentar ya. Kita lihat daripada tim juniornya kepada tim seniornya, kita lihat daripada U16-nya sampai U19-nya nanti. Nanti Piala AFF untuk senior juga nanti. Saya tidak tahu bagaimana mau cakap guys ya. Kita lihat bagaimana kualitas cara permainan sepak bola Indonesia sekarang ya. Saya sebenarnya prediksi Indonesia dengan Filipina ini memang menang saya prediksi. Tetapi saya tidak menyangka sehingga sebesar itu 6-0 guys. Wow, ini adalah kemenangan untuk perlawanan perdana yang sangat luar biasa sekali dan Indonesia dapat menang sehingga 6-0 itu ya. Kalau kita lihat Filipina pun sangat kuat ya, bukan tidak kuat guys. Sebab kita lihat dia ada pemain-pemain dia punya naturalisasinya lagi, pemain U19-nya. Bukan kaleng-kaleng ya, tetapi kita lihat Indonesia hanya menurunkan pemain-pemain lokalnya. Saya rasa tiada pemain abroad ya, pemain Indonesia kali ini U19, tetapi macam ni guys, macam ni ya. Inilah, jangan pandang rendah pada pelatih Indra Syafri ya. Luar biasa Indra Syafri, dan kerana apa saya bilang Pak Indra Syafri ini luar biasa. Kita lihat ketika di SEA Games baru-baru ini pada tahun 2022, enggak salah saya, Pak Indra Syafri memberikan pingat emas kepada Indonesia. Jadi tidak salah PSSI memilih Pak Indra Syafri untuk membimbing U19 kali ini di Piala AFF. Ini pandangan jujur saya guys. Menurutnya, hal itu patut ditiru oleh The Askal. Ketika saya tiba di Filipina 3 bulan lalu, saya menyatakan kepada presiden kami bahwa kita harus memperhatikan apa yang dilakukan Indonesia. Karena mereka sedang melakukan gerakan yang kuat dalam hal dukungan nyata untuk pengembangan pemain muda. Ujar Joseph Ferre. Menariknya, dia juga mengaku terkesan dengan regulasi Liga 1 yang mewajibkan tim untuk menurunkan setidaknya 3 pemain U23. Terkhusus ia memuji Arkan Kakak yang menjadi andalan lini timnas Indonesia U19. Sebab keduanya pernah bekerja sama musim lalu. Saat itu Ferre menjadi asisten pelatih Persis Solo, Leonardo Medina pada Liga 1 musim 2023-2024. Sebentar. Ternyata pelatih daripada Filipina ini adalah mantan kepada pelatih Persis Solo ya. Ini yang diterangkan ya, saya baru tahu guys. Wow. Berartinya sebenarnya dia sudah tahu corak-corak permainan, cara-cara pemain Indonesia ini ya. Cuma kali ini Pak Indra Syafri menurunkan cara taktikal yang berbeza. Ini yang membuatkan dia kagetlah dengan taktikal Pak Indra Syafri ini ya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri pun mengaku tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kekuatan timnas Filipina U19. Terlepas dari hasil laga yang baru saja terjadi, Indra Syafri menegaskan bahwa target utama bukan di Piala AFF U19 2024. Di mana mantan pelatih Bali United itu mengakui turnamen regional tersebut hanya dijadikan sebagai seleksi pemain jelang bertarung di ajang yang lebih bergengsi, yakni kualifikasi Piala Asia U20 2025. Wow, sebentar. Rupanya ini adalah untuk seleksi saja ya, mahu melihat siapa yang paling hebat untuk dipilih sebagai nanti di Piala Asia U20 nanti guys. Juga menjadi ajang seleksi lolos Piala Dunia U20 2025.
Alasan Timnas Indonesia U19 bisa berbicara banyak di fase grup. Pertama, lawan relatif mudah. Terlepas dari hasil laga kontra Filipina, Timnas Indonesia U19 bakal menghadapi Timor Leste dan Kamboja di pertandingan berikut. Level keduanya praktis masih di bawah skuad Garuda Nusantara. Kondisi tersebut membuat Timnas Indonesia U19 diperkirakan bakal menjadi juara grup A dan melaju mulus ke semifinal Piala AFF U19 2024. Skuad asuhan Indra Syafri kemungkinan baru akan menghadapi lawan berat di babak tersebut. 3 negara menjadi favorit juara Piala AFF U19 2024 selain Timnas Indonesia U19. Ketiganya adalah Timnas Vietnam, Timnas Australia, dan juga Timnas Thailand. Kedua, faktor tuan rumah. Faktor tuan rumah ya, itu pun benar juga. Di Piala AFF U19 2024 ini Timnas Indonesia U19 kembali terpilih sebagai penyelenggara. Kota Surabaya, Jawa Timur telah mempersiapkan 2 stadion yaitu GBT dan juga Gelora 10 November. Dukungan warga Surabaya pun sudah tidak perlu diragukan lagi. Bonek, supporter Persebaya Surabaya, adalah pendukung yang militan dan bakal menularkannya ke Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 kali ini. Wow. Terlebih adanya Ultras Garuda yang selalu memberikan dukungan dimanapun pasukan merah putih bertanding. Itu saya setuju, benar sekali. Ketiga, pengalaman Indra Syafri. Meski mulai diragukan, Indra Syafri adalah pelatih spesialis Timnas Indonesia level usia di regional ASEAN. Pria kelahiran Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu memang berkelimang gelar. Tercatat Indra Syafri telah memiliki 3 trofi level usia di ASEAN. Pertama Piala AFF U19 2013 bersama dengan Timnas Indonesia U19. Kedua Piala AFF U22 2019 dengan Timnas U22. Dan medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U22. Okey, ini yang saya banggakan dengan Pak Indra Syafri ini. Tiga cup dia sudah ada, tiga piala dia sudah ada guys. Bayangkan. Siapa yang kata Pak Indra Syafri ini tidak hebat ya? Kerana saya ada bikin konten sebelum ini, ada yang mengatakan Pak Indra Syafri ini tidak seberapa bagus yang diharapkan ya. Tetapi kita lihat kehebatan Pak Indra Syafri ini, ada tiga piala dia sudah menang ya. Yang baru-baru ini SEA Games dia menang medali emas guys. Ini yang membanggakan juga buat saya dan seluruh warga Indonesia ya. Dan sebelum ini dia pernah menang untuk U19 Piala AFF, untuk U22 ya. Tidak salah saya tadi. Kalau saya salah maaf ya. Untuk Piala AFF. Inilah salah satu sosok kita lihat pelatih lokal Indonesia yang benar-benar saya lihat yang benar-benar bintang, yang benar-benar saya nampak dia punya prestasinya sangat bagus guys ya. Pengalaman dan tangan dinginnya dapat mengantarkan Garuda Nusantara ke tangga juara untuk kedua kalinya. Tanpa naturalisasi, Timnas Indonesia dapatkan kiper muda potensial. Kabar menarik datang dari kiper muda Ado Den Haag, Farhan Ali Negara, yang ternyata memiliki paspor Indonesia. Itu membuat dirinya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa dinaturalisasi. Sebagaimana diketahui, Farhan Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia dan bertamu dengan anggota PSSI Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa dengan tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan. Mereka melalui Instagram pribadinya, kiper berusia 14 tahun itu tengah melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk ke Timnas U16. Farhan Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Farhan Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela Timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_bellers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Farhan Ali Negara juga berasal dari Indonesia.
Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya asli nama Indonesia. Ferhan Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamidan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, ia masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16 2024 kemarin. Hanya ada 2 pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini Ferhan Ali Negara berkarir di ADO Den Haag Junior. Itu artinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia Rafael Strijk. Oh. Jika mampu menunjukkan perkembangan yang apik, bukan tidak mungkin Ferhan akan menjadi kiper andalan masa depan skuad Garuda berkat pengalamannya di Eropa. Oh, daripada klub yang sama daripada Junior Strijk ya guys. Kiper yang bakal menjadi kiper muda Indonesia ini ya. Wow, sama klub ya di Belanda ya. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, pertama sekali saya mahu ucapkan selamat buat timnas Indonesia U19 kerana telah membelasah Filipina 6-0. Bagi saya ini adalah jaringan yang sangat besar dan hadiah buat timnas Indonesia sebagai iaitu tuan rumah dan perlawanan pembukaan Piala AFF U19 2024 pada hari ini guys. Dan apa yang saya lihat, anak asuhan Indra Sajafri untuk perlawanan pembukaan malam ini menampilkan persembahan yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya guys, sebelum perlawanan saya sudah prediksi Indonesia memang akan menang, tetapi tidak menjangka Indonesia akan menang sebanyak itu golnya guys. Tapi buat info kita juga bersama ya, sebelum perlawanan antara iaitu Indonesia dengan Filipina, pertemuan Timor Leste iaitu bertemu dengan Kamboja dan Timor Leste mengejutkan Kamboja dengan kemenangan 3-2 guys. Dan saya juga mahu ucapkan selamat buat Timor Leste dengan kemenangan yang besar Indonesia malam ini. Indonesia di klasemen di tangga teratas dan kita lihat Timor Leste di tangga yang kedua, sementara itu Kamboja di tangga yang ketiga dan Filipina menempatkan di tempat yang keempat untuk info kita bersama ya. Jadi pada tanggal 20 Julai nanti jam 7.30 malam Indonesia akan bertemu Kamboja dan sekali lagi saya yakin dan prediksi Indonesia akan menang besar juga. Seperti biasa untuk ajang Piala AFF iaitu U19 2024 kali ini, Indonesia saya sangat yakin Indonesia akan sama juga akan melaju ke semifinal. Cuma di semifinal kita harapkan Indonesia jangan bertemu dengan Australia ya. Jika bertemu Thailand ataupun Vietnam, peluang besar untuk Indonesia ke final itu adalah sangat besar. Tetapi saya mengharapkan, ini harapan saya guys ya, Indonesia bisa bertemu dengan Malaysia jika Malaysia bisa menuju ke semifinal lah. Jika ditanya kepada saya, kenapa saya suka Indonesia bertemu Malaysia? Kerana saya mahu keseruan perlawanan itu. Kerana jika Indonesia dan Malaysia bertemu, saya yakin stadion pasti penuh dan jualan tiket pasti ludes. Jangan kaget guys kalau tiba-tiba saya akan ada bikin live di Gelora Bung Tomo nanti. Walau apapun guys, perjalanan timnas Indonesia U19 masih panjang lagi dan begitu juga dengan Malaysia. Apapun, semoga Indonesia bisa melaju ke semifinal dan begitu juga timnas Malaysia. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman dengan kemenangan yang besar untuk perlawanan malam ini? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.